Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rumah Oscar Aquatic. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara menjodohkan dan melihat stacking ikan Oscar SB, dimana perbedaannya sangat sedikit sulit dibanding dengan ikan Oscar yang normal ya pada umumnya. Nah, kalau yang normal ibarat kata itu sangat mudah untuk membedakan antara stacking jantan dan betinanya. Tapi kalau untuk Oscar SB sendiri, dia sedikit mungil, jadi nggak terlalu mencolok atau terlalu kelihatan ya. Bagaimana caranya dan bagaimana untuk proses persilangan antara jenis mereka atau perkawinan mereka itu seperti apa. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk mengupas tuntas seputar ikan Oscar. Yuk, check it out. Untuk perawatan Oscar sebetulnya udah lumrah ya, udah biasa. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengawinkan spesies ikan gagal, kalau sebutnya sih gagal ya SB itu, cuman menjadi unik gitu, unik sehingga mempunyai daya saing atau harga yang sedikit tinggi dibanding dengan Oscar yang normal seperti biasa. Tapi tergantung dari segi kualitas dan penghobi juga. Ada yang murah, ada yang mahal seperti itu. Nah, untuk pembahasan sekarang yaitu kita belajar ngebreed ya. Belajar ngebreed kembali, yaitu perkawinan atau persilangan dan apapun itu namanya. Yang penting fokus kita untuk ngebreed atau budidaya. Nah, bagaimana caranya untuk memasangkannya? Di sini saya udah punya 2 pasang yang udah saya pisahkan, dan ini yang sistem koloni. Jadi nanti kita lihat dia itu berpasangannya dengan yang mana. Nah, baru nanti kita pisah. Nah, untuk menentukan perbedaannya jantan dan betina itu sebetulnya udah sering kita ulas ya, perbedaannya seperti di pen atau dari postur. Kalau dari pen sendiri mungkin lebih efektif ya, atau dengan sistem pencet yang pernah saya bahas dulu. Tapi kalau untuk Oscar SB sendiri mungkin agak sedikit sulit untuk membedakannya. Jadi kita sistemnya pakai sistem koloni aja, sistem koloni. Kalau misalkan mereka udah muter-muter berdua seperti itulah, baru langsung kita pisah. Aduh, sorry. Nah, yang kedua yaitu dari pola air. Air jangan terlalu deras ya. Baiknya terlalu deras, baiknya kita pakai aerator sebetulnya, jangan pakai mesin seperti ini. Cuman kebetulan sistem pengairan kita belum benar, jadi saya coba pakai media aerator seperti ini. Tapi usahakan airnya jangan nyembur. Nah, baiknya dibikin lebih tenang agar mereka itu lebih santai dalam pencarian jodohnya. Justru malah untuk proses penjodohan itu sedikit terganggu kalau misalkan terlalu kencang ya, untuk terlalu kencang airnya. Nah, kalau untuk penjodohan sendiri, Oscar SB itu unik. Mereka gua geo kayak gitu ya, sedikit gitu, sedikit lucu. Tapi kalau untuk membedakan tetap saya pantau itu dari pen sendiri ya, dari pen. Nah, dari pennya sendiri masih bisa dibedakan sebetulnya, cuman agak sedikit gimana ya, sedikit repot gitu karena badannya terlalu bantet. Jadi si jarak renggang antara pen anal sama pen untuk untuk pembuahan gitu, jadi agak sedikit repot membedakannya. Jadi kemarin itu udah saya coba dipencet, jadi perbedaannya di sana aja. Nah, untuk membedakannya dari ikan yang biasa memang berbedanya dari segi waktu dia bertelur ya. Kalau untuk ikan normal seperti ini, ikan normal itu dalam artian ikan yang biasa, Oscar yang biasa. Jadi dia itu kalau udah nelor, proses nelor udah gitu kan cepet. Apalagi kalau udah berjodoh itu sangat cepet untuk melakukan perkawinan dan peneluran.
Tapi kalau untuk SB sendiri itu bisa menghabiskan waktu cukup lama ya. Bisa menghabiskan cukup lama. Beda dengan ikan yang biasa. Itu sih perbedaannya di antara Oscar SB sama Oscar yang biasa. Makanya untuk proses penjualannya di publik atau di store-store yang menyediakan ikan-ikan Oscar itu dari segi harga agak sedikit tinggi dibanding dengan harga yang normal ya. Dan kenapa? Karena dari proses perkawinannya, persilangannya, bertelurnya itu sangat-sangat sulit, sangat lama sekali. Termasuk saya untuk menjodohkan ikan Oscar SB ini perlu ibarat kata 6 bulan sampai 1 tahun malah gitu. Harus betul-betul sabar ya. Harus betul-betul sabar sampai dia betul-betul membuahkan hasil yang kita impikan atau bertelur dengan normal. Nah, kebetulan ini baru kita pisah kemarin. Jadi kita masih memantau bagaimana perkembangan birahinya dia, apakah birahinya bisa turun, drop atau bagus. Masih dalam tahap pemantauan ya. Beda dengan ikan-ikan yang biasa. Kalau ikan biasa, nah apalagi kalau udah berdua seperti ini udah pasti bisa disandingkan gitu. Udah langsung ibarat kata kasarnya dikentutin aja nelor gitu kan kalau ikan Oscar yang biasa. Nah apalagi kalau udah galak gitu kan, udah nyerang ke koloni lain, itu paling gampang untuk dipisahkan. Karena dari segi birahi pun mereka akan sangat kelihatan dibanding dengan ikan-ikan yang biasa atau dengan ikan yang SB gitu. Kalau yang SB itu sangat sulit, sekali lagi sangat sulit untuk membedakan jantan dan betina dengan cara melihat dari postur tubuh gitu, karena kan sama badannya. Gak bisa dibedakan mana jantan dan mana betina, paling dengan sistem koloni biar kelihatan perbedaannya. Nah kalau udah birahi baru nanti kita pisah untuk melakukan perkawinan. Nah cukup itu aja dari saya. Semoga proses penjodohan ikan Oscar SB ini berlangsung dengan mulus. Mudah-mudahan mempunyai keturunan, walaupun kita belum bisa menentukan kapan bertelurnya, kapan kawinnya gitu. Kita belum bisa menentukan untuk ikan Oscar SB ini karena naik birahinya itu sedikit sulit. Seperti pola pakan gitu kan. Kalau ikan yang normal kasih makan yang lain, misalkan jangkrik atau cacing, udang, itu cepat naik birahinya. Apalagi dikurangi dari pola pakannya, dikurangi itu lebih cepat naik birahinya, lebih cepat berantemnya gitu. Beda dengan Oscar SB. Oscar SB itu sedikit lambat untuk naik birahinya dia, makanya harus betul-betul sabar. Makanya di pasaran juga agak sedikit jarang penjual abrugan lah ibarat kata, dalam artian partai besar itu jarang Oscar SB karena dari breednya sendiri agak sedikit susah, sedikit repot gitu. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk yang ingin melakukan breeding. Semoga sukses terus ke depannya, sehat selalu untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.